Selamat sore saudara sekalian. Saya mengajak kita membuka kitab suci pada hari ini dari kitab 1 Yohanes. Hari ini kita akan merenungkan ayat pertama sampai ayat keempat. Kita akan membaca bersama-sama 1 Yohanes pasal pertama ayat 1 sampai 4. Kita baca sama-sama 2, 3. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Bersama-sama ayat 2, hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami terus mau bergumul dengan firman. Dan Tuhan yang telah memberikan firman, kami percaya adalah Tuhan yang akan menuntun kami ke dalam pengertian. Karena Tuhan adalah Tuhan yang mengungkapkan, menyibakkan diri dan kehendak-Mu kepada kami. Karena itu tuntunlah kami ya Tuhan, supaya kami bertumbuh. Bertumbuh makin mengenal Engkau, makin mengenal kehendak-Mu. Dan makin diberikan kekuatan untuk boleh menjadi pelaku firman dalam dunia. Meskipun kami lemah, tetapi kami percaya waktu kami belajar bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan akan menguatkan setiap kami. Jangan biarkan kami ini menjadi orang-orang yang sesat, menjadi orang-orang yang tanpa kekuatan. Melainkan jadikanlah kami ini ya Tuhan, suluh obor yang menjadi pembawa terang. Dan jadikanlah kami ini perkasa di dalam nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami boleh menyambut firman-Mu dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, Yohanes menuliskan surat pastoral ini di hari tuanya. Ketika dia sudah sampai pada usia tua, diduga di daerah bernama Efesus, maka dia memulai surat penggembalaan ini. Kalau kita melihat di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 13, maka tujuan penulisannya berbeda dengan waktu dia menulis Injil Yohanes. Saya sudah pernah menyinggung di dalam khotbah 2 minggu yang lalu. Jadi sekarang dia bicara mengenai confidence in Christ, mengenai assurance in Christ. Kalau kita membaca Yohanes pasal 20 ayat 31, dia menuliskan, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Jadi supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi ini tujuannya penginjilan, supaya kamu percaya Yesus Anak Allah, supaya imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Tetapi 1 Yohanes 5 ayat 13, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya. Jadi kepada yang sudah percaya. Supaya kamu yang percaya kepada nama Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Saudara sekalian, ada saatnya kita memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Kadang kita di dalam KKR regional, kita mengasumsikan pendengar kita itu belum percaya. Maka di situ kita memberitakan berita Injil. Tetapi ada saatnya juga kita memberitakan firman kepada orang yang kita asumsikan orang itu sudah orang percaya. Orang itu sudah di dalam Tuhan. Nah, jadi di sini perlu sekali ketika kita mengajak teman, kita juga memilih kebaktian apa yang kita mau ajak. Teman kita sudah percayakah? Lalu kemudian pengkhotbah sedang mengasumsikan orang yang di bawah yang mendengar adalah orang percayakah? Atau ini adalah sebuah kebaktian di mana orang diandaikan di bawah itu bukan orang percaya. Nah, maka pada waktu KKR biasanya pengkhotbah
Selain mungkin bicara pada orang yang dianggap sudah percaya, juga menyisipkan banyak pesan, khususnya buat mereka yang sedang bergumul dan mereka yang mungkin belum percaya. Saudara-saudara sekalian, tetapi surat 1 Yohanes 5 ayat 13 adalah surat penggembalaan. Mereka yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mereka yang sudah beriman pada Tuhan Yesus, sekarang membentuk sebuah kelompok yang namanya adalah gereja. Sehingga ketika kita melihat surat penggembalaan ini, kita sedang melihat wajah gereja pada saat itu. Gereja yang sudah berproses masuk kepada akhir abad pertama. Nah, sehingga dengan demikian, maka muncul isu pemeliharaan gereja, isu mengenai pertumbuhan gereja. Ada sebagian orang yang melihat keadaan gereja, lalu mulai kehilangan api semula. Jadi ada orang-orang yang pertama bergabung dengan gereja, kemudian berapi-api, tapi kemudian dikatakan meninggalkan gereja. Mereka ini merasa kecewa, mereka kemudian mengatakan, Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Mesias. Nah, nanti kita akan melihat di dalam surat-surat selanjutnya, dalam khotbah kita melihat problem-problem apa yang muncul saat itu. Ada sebagian orang yang meninggalkan gereja. Ini kalau kayak begini, ini spirit dari yang pertama sudah hilang. Ini sebentar lagi ini akan kolaps, ini akan hancur. Maka spirit pertamanya sudah tidak bisa kami rasakan lagi. Jadi ada isu mengenai itu. Ada juga isu masalah identitas dan jaminan Kristen. Orang setelah sekian puluh tahun tinggal di gereja, hidup di dalam gereja, mulai mempertanyakan apa ya artinya menjadi seorang Kristen. Kita ini sudah berkumpul menjadi orang Kristen, sebetulnya jati diri kita itu apa? Apa yang membedakan komunitas kita dengan komunitas di luar Kristen? Lalu kemudian, apa jaminannya, dari mana saya tahu kalau saya ini sudah lahir baru? Saya kira saudara akan ada banyak pertanyaan ini di dalam kelompok orang-orang yang mungkin baru mengenal teologi reform. Nah, saudara sekalian, ini peserta katekisasi dalam 2 kali ini banyak orang-orang baru. Kita diperhadapkan dengan sebuah permasalahan, sebuah challenge bahwa banyak anggota baru bergabung di dalam tahun-tahun belakangan ini. Sehingga kita selalu asumsi, mungkin saudara ada yang sudah lama sekali di GRI. Saudara asumsi ini orang-orang ini adalah orang-orang yang adalah orang sudah berpuluh-puluh tahun, ada belasan tahun. Tetapi saudara mungkin tidak perhatikan, banyak loh orang yang baru 1 tahun gabung. Banyak orang yang baru 2 tahun gabung. Banyak orang yang baru mungkin beberapa bulan gabung, ada di tengah-tengah kita. Nah, sehingga pesan saya juga untuk orang yang mengajar katekisasi, jangan lupa untuk ditanya, kira-kira pesertanya berapa lama. Nanti pasti ada campuran dari orang yang sudah puluhan tahun tapi belum juga jadi anggota, tapi bisa ada di kita 15 tahun gitu ya, belum memutuskan jadi anggota. Tetapi mungkin ada orang yang baru beberapa bulan. Nah, jadi ketika ada orang-orang baru yang masuk, tentunya akan ada banyak pertanyaan, khususnya yang mereka baru masuk dalam teologi reform. Saya di dalam beberapa waktu ini ketika kebaktian selesai kan biasa ada jemaat yang datang lalu kemudian diskusi gitu ya. Nah, beberapa pertanyaan sudah saya terima, misalnya bertanya, Pak, dari mana saya tahu bahwa saya diselamatkan? Nah ini kan, dari mana saya tahu saya dapat anugerah? Ini pertanyaan sering sekali. Lalu kemudian kalau dia belajar lagi, dia belajar mengenai kelahiran kembali. Maka pertanyaannya adalah, saya tahu dari mana saya sudah menerima kelahiran kembali? Saya tahu dari mana bahwa dia, anak saya, sudah dilahirbarukan atau belum? Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam surat Yohanes, isu ini dibahas. Saya pernah membahas sekilas ketika masuk di dalam Yohanes pasal yang ketiga. Di situ bicara mengenai lahir kembali. Nah, saya pada waktu itu mengupas kira-kira sedikit skip 1 Yohanes gitu ya, kira-kira gambarannya apa itu tanda-tanda orang yang lahir baru, apa ciri-cirinya orang yang sudah lahir baru. Nah, disinilah Yohanes membahas, lalu kemudian di situ memberikan kepastian kepada mereka yang bertanya, apakah saya sudah dilahirkan kembali, apa tanda-tandanya, bagaimana saya bisa menguji diri saya. Nah saudara, ini surat yang tidak seperti Paulus, stylenya berbeda. Paulus itu sangat sistematik, lalu kemudian
sangat jelas perubahan-perubahannya tema. Yohanes tidak demikian. Yohanes itu seperti seorang puitis yang kira-kira hanya ambil 3 tema, misalnya tema terang, tema kasih, ya kan? Lalu kemudian tema kehidupan. Nah, jadi hidup, terang, lalu kemudian kasih, dicari lawannya, yaitu ketidakbenaran, lalu kebencian, ya kan? Lalu kegelapan. Terus kemudian tema itu muncul, terus diputer, balik lagi ini kebenaran, cinta lagi, lalu kemudian hidup, diputer lagi. Tapi kayak roda setiap muter itu seger. Nah, ini keunikan daripada penulis Injil penulis Alkitab yang berbeda-beda. Jadi ada orang seperti Paulus yang sama-sama mungkin bicara tema yang sama tetapi dengan cara pendekatan yang berbeda. Dua-duanya misalnya boleh membicarakan mengenai relasi antara saya dengan Tuhan. Tetapi nanti Yohanes itu bisa memilih angle-angle yang mungkin tidak dibahas oleh Paulus. Jadi kita melihat bagaimana Tuhan memilih para penulis kitab suci yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Apa jaminan saya sudah di dalam Kristus? Lalu bagaimana saya bersaksi di tengah-tengah dunia? Bagaimana saya menceritakan kekristenan kepada mereka yang belum percaya? Lalu kalau saya sebagai orang Kristen ada di dalam dunia, bagaimana saya berelasi dengan dunia ini? Nah, sehingga dengan demikian ini adalah surat yang membahas bagaimana jemaat bertumbuh. Jadi setelah memberitakan Injil, maka jemaat perlu bertumbuh. Itu sebabnya pemberitaan firman Tuhan dari mimbar kan tidak hanya bicara mengenai penginjilan terus. Ketika bicara penginjilan, pentingnya Injil, orang bertobat, menjadi orang Kristen. Nah, saudara bisa bayangkan kalau saudara sudah masuk ke dalam gereja, lalu pendeta khotbah lagi. Pentingnya Injil. Nah, ini saya sudah 1 tahun kok khotbahnya semua intinya adalah pentingnya Injil gitu. Lalu kemudian tahun kedua, pentingnya Injil. Sudah lahir baru belum? Sudah terima Tuhan belum? Loh kok tahun kedua begini lagi? Tahun ketiga, ya pentingnya menerima Tuhan Yesus. Saudara pasti pikir, apakah kekristenan cuma ini saja ya? Sementara saya di dalam dunia berhadapan dengan keluarga. Mungkin saudara berhadapan dengan anak. Saudara berhadapan dengan isu pekerjaan. Saudara bersosialisasi, ketemu tetangga, bagaimana berelasi dengan orang lain. Saudara menerima tantangan daripada lingkungan. Saudara menerima tantangan dari teman-teman saudara, dari agama lain mungkin yang mempertanyakan iman saudara. Saudara harus memberikan jawaban, harus bersikap, harus berespon. Nah, itu sebabnya saudara-saudara sekalian, firman Tuhan diberitakan kepada kita bukan hanya mengenai bagaimana diselamatkan. Diselamatkan itu sebuah awal perjalanan kita mengikut Tuhan dalam dunia. Maka setelah percaya, perlu bertumbuh. Sehingga surat pastoral ini membimbing, sehingga orang Kristen bukan hanya percaya, tapi ngerti siapa dia, ngerti identitasnya. Setelah ngerti identitasnya, ngerti saya hidup di dalam zaman seperti apa. Setelah itu bagaimana saya bersikap di dalam dunia. Perlu pertumbuhan. Dan perlu dibangun di atas pengajaran yang sehat. Kita perlu bertumbuh dan kita memerlukan firman Tuhan sesuai dengan tahap pertumbuhan kita. Kita memerlukan teologi untuk kita bisa hidup sesuai dengan setiap tahapan hidup kita. Saudara ketika misalnya SD, bingung, saya boleh nyontek apa tidak? Wah, dari mimbar diberitakan, orang Kristen mesti jujur, mesti setia, tapi nyontek kan menunjukkan cinta kasih kepada yang lain juga. Saya tidak egois, membagikan saya punya kepada yang lain. Oh, yang namanya kasih tidak bertentangan dengan kebenaran. Kasih tidak bertentangan dengan keadilan. Oh, tahu, oh itu firman membimbing. Saya tidak boleh nyontek, saya harus jujur. Oh, anak SD itu tahu. Oh, firman Tuhan sudah diajarkan kepada saya. Saya harus jujur, saya tidak boleh nyontek. Oh, bagaimana ini saya dapat PR banyak, saya harus bagaimana? Oh, tidak boleh banyak mengeluh. Semua kejadian di sekolah itu latihan nanti kamu akan bekerja. Kalau kamu sekarang dikasih tugas yang kecil-kecil, ngomel-ngomel terus, bagaimana nanti yang besar? Kalau dikasih PR, ingat firman Tuhan. Siapa setia pada perkara kecil, Tuhan akan kasih perkara yang besar. Oh, dia dapat firman Tuhan.
Terus kemudian gurunya kasih PR, oh saya akan bisa menyelesaikan. Bagaimana saya melihat ini? Ini adalah bagian dari kehidupan nanti. Saya belajar setiap ada perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan hal yang besar. Itu adalah untuk anak SD. Tetapi kan dia terus bertumbuh, saudara. Suatu ketika dia sudah mulai kuliah, dan dia sudah mulai pacaran. Dia mengenal lawan jenisnya. Kan tidak mungkin dia ketemu dan mengatakan, yang penting adalah kita harus jujur, tidak boleh nyontek. Oh, kehidupannya sudah berubah. Sekarang sudah tidak cocok lagi. Dia membutuhkan sesuatu yang lain. Bagaimana saya berrelasi dengan lawan jenis saya? Boleh enggak saya bersahabat? Saya ini pria, dia ini wanita. Tapi saya tidak mau pacaran sama dia, tapi boleh enggak kami dekat menjadi sahabat? Nah ini isu lain, ini mengenai etika. Bagaimana boleh tidak bersahabat? Ini mengenai boleh tidak boleh. Lalu kemudian kalau saya pacaran sama dia, tapi saya juga dekat dengan perempuan-perempuan lain. Kira-kira bagaimana ya? Seberapa dekat, seberapa boleh terbuka, seberapa boleh tertutup? Ini memerlukan pembimbingan teologi juga, membutuhkan firman Tuhan, sehingga dia bisa hidup di dalam tahap itu. Tapi kemudian hidup berubah, dia sudah menyelesaikan studi, sudah pacaran, sekarang mau menikah. Wah, saya harus serius ini, pernikahan loh, ini bukan pacaran. Bagaimana membimbing pernikahan ya? Saya tidak akan tinggal di tempat kos lagi atau di rumah orang tua saya lagi. Sekarang saya harus mempunyai rumah sendiri. Bagaimana menjadi seorang pemimpin rumah tangga atau bagaimana menjadi istri. Ini tema lain lagi. Lalu kemudian setelah menikah, saudara-saudara, Tuhan misalnya percayakan anak, tema yang lain lagi. Ini bagaimana ada si kecil kemudian lahir dalam dunia. Saya harus apakan dia, bagaimana membimbingnya. Dan terus bertumbuh, suatu hari jadi nenek. Wah, sudah jadi orang tua, sudah lulus. Anaknya sudah besar, dipakai Tuhan. Tapi sekarang jadi kakek, jadi nenek. Bagaimana jadi kakek nenek yang tidak merusak? Tetapi justru menjadi contoh. Wah, saya makin usia, makin tua. Bagaimana menjadi orang tua yang beriman dalam Tuhan? Nah itu tema lain lagi. Yang mungkin gak akan kepikir, saudara pikirkan di usia-usia muda. Tidak akan kepikir di usia-usia ketika saudara masih misalnya sekolah. Nah demikian juga surat ini, saudara. Loh ini kok surat tidak bicara ini ya? Tidak bicara kepada orang-orang yang belum percaya. Bukan berarti tidak bisa dikhotbahkan untuk berita Injil, saudara. Bukan berarti itu ya. Tetapi surat secara keseluruhannya ini adalah address orang yang sudah percaya di dalam sebuah gereja. Nah jadi kenapa, saudara? Karena setiap kehidupan kita membutuhkan pembimbingan firman Tuhan. Maka itu melalui kita mempelajari kitab suci secara sungguh-sungguh rajin dan kita mempelajari begitu banyak hal di dalam firman Tuhan, kita juga berharap Tuhan memperlengkapi kita untuk bisa hidup dalam dunia. Di dalam setiap stages hidup kita bisa melakukan yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Yohanes mengingatkan siapa kita. Yohanes mengingatkan dunia seperti apa yang kita hidupi. Saya ketika membaca khotbah dari Martin Lloyd Jones mengenai 1 Yohanes, dia itu di dalam ayat 1 sampai 4 ini khotbah kira-kira 8 atau 9 kali gitu, saudara. Saya lupa gitu ya. Saya baca 9-9-nya. Nah, di awal-awal itu dia bicara mengenai bagaimana dunia ini dikuasai si jahat. Saya tidak terlalu setuju dengan pendapat Lloyd Jones di dalam bagian itu, tetapi ada banyak hal yang baik yang kita bisa belajar dari Lloyd Jones. Nah pada intinya kalau yang saya tidak setuju adalah Lloyd Jones ada kesan kita orang Kristen tidak usah terlalu ngurusin dunia. Karena dunia ini di bawah kekuasaan si jahat. Ya dunia, kamu nggak dipanggil di situ. Gua nggak dipanggil ngurusin PBB, ngurusin apa, enggak. Gua enggak urusin itu. Gua urusin hidup itu, gereja itu urusannya dosa dan sebagainya. Nah ini tentu saja kita sebagai orang reform Injili, kita punya culture mandate. Kita tidak akan melepaskan hal ini. Untuk membuat dunia menjadi lebih baik sedikit, itu tanggung jawab kita. Mengenai jadi lebih baik apa enggak, kita enggak tahu. Itu bukan urusan kita. Tetapi kita dipanggil untuk di dalam setiap bidang, saudara berdoa dan berjuang dunia jadi lebih baik sedikit. Saya ambil contoh, saya melayani di bidang pendidikan, di dalam cultural mandate. Mungkin saudara di bank, ada di perusahaan dan di mana. Saya mungkin tidak bisa mengubah sehingga pendidikan itu menjadi seperti Taman Eden, tidak bisa. Tetapi ketika kita ada di dalam dunia,
kita dipanggil untuk setia kepada firman dan mengubah supaya kebusukan itu bisa ditahan. Dan sebisa mungkin kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Tentu saja kita tidak kemudian mengatakan, oh ketika orang Kristen masuk dalam dunia bank itu akan langsung jadi bank Kristen yang luar biasa, kemudian akan sukses dan sebagainya. Enggak, saudara, itu akan ada struggling yang berat sekali di situ. Kita jangan meremehkan kuasa dosa, karena orang reform percaya total depravity. Kita pasti percaya itu mengerikan. Tetapi bukan berarti kemudian kita mengatakan urusanku adalah dosa, urusanku adalah pertobatan, urusanku adalah kehendak Tuhan, dan saya tidak urut campur karena evil manifest in flesh. Kalau saya pakai istilah satu orang namanya Elul dalam bukunya berjudul Violence. Dia mengatakan evil manifest in flesh. Itu sebabnya dia mengatakan orang Kristen itu diperlukan dalam dunia. Sebab Yesus sudah kasih contoh. The word became flesh. Kalau firman itu menjadi daging, maka kita yang menghidupi firman, yuk kita wujudkan firman itu menjadi sesuatu sistem, menjadi karya, menjadi sesuatu kebijakan. Karena kita tahu bahwa evil manifest in flesh. Nah, jadi kita melihat bahwa dunia ini dikuasai si jahat. Ya. Nah, kemudian hal yang indah, Lloyd Jones mengatakan begini. Jadi orang Kristen tuh jangan mimpi dunia yang kita hidup ini dunia yang nyaman buat kita. Dunia yang cocok bagi kita. Karena dikatakan nanti ketika kita masuk pasal-pasal selanjutnya, dunia ini dikuasai si jahat. Kita berasal dari atas. Dan dunia ini dikuasai si jahat. Kalimat ini aja udah bikin serem, saudara. Ketika Yohanes mengatakan kita ini berasal dari Tuhan. Tetapi dunia ini dikuasai si jahat. Wah, celaka. Berarti kalau begitu dunia akan menjadi tempat yang tidak bersahabat buat kita. Nah, yang indah adalah di situ dia mengatakan begini. Ya. Peperangan kita adalah melawan penguasa dunia. Kita memang tidak dipanggil untuk membiara. Kita juga tidak boleh terjebak imajinasi masyarakat Kristen. Meski dunia ini dikuasai si jahat, orang Kristen tetap bisa mengalami sukacita di dalamnya. Wah, ini saya senang sekali poin ini. Jadi Lloyd Jones menggambarkan dunia ini dikuasai si jahat. Yuk kita jangan terlalu mimpi muluk-muluk. Kita jangan terlalu mimpi bahwa setan akan membiarkan kita merajalela membawa firman Tuhan. Dia akan hambat setiap saat. Dia akan bikin kita menjadi susah. Tetapi kata dia, jangan lupa orang Kristen. Engkau akan tetap bisa bersukacita. Engkau akan bisa bersukacita. Tadi di ayat yang keempat kita sudah membaca firman Tuhan. Di mana dikatakan dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna atau menjadi penuh. Sukacita itu sudah diberikan kepada kita. Dan kita tetap bisa bersukacita. Ada alasan bagi kita untuk bersukacita di tengah-tengah dunia yang sudah dikuasai oleh kegelapan ini. Saudara sekalian, di dalam kitab Filipi, Paulus mengingatkan kita bahwa sukacita itu harus kita tampakkan. Jangan lupa menampakkan sukacitamu. Bersukacitalah, kata Paulus. Itu perintah, saudara. Sekali lagi kukatakan. Jadi dikuatkan lagi. Bersukacitalah. Kita seringkali melupakan perintah Tuhan itu. Kita seringkali kehilangan sukacita. Kita pikir dunia ini jahat, sudah tidak ada sukacitanya lagi. Cara berpikir yang salah. Kalau saudara tidak mengerti cara bersukacita di dalam Tuhan, maka dunia ini tidak ada pengharapan lagi. Kalau orang Kristen saja tidak bisa mengalami sukacita di dalam Tuhan, maka apa yang bisa diharapkan dari dunia ini? Justru kita orang Kristen adalah orang yang penuh sukacita. Saya pernah beberapa kali berkhotbah tentang sukacita. Waktu itu saya bawakan, saya masih ingat di NRIC. Waktu itu saya bawakan argumentasi dari Friedrich Nietzsche, seorang filsuf melawan kekristenan. Dia mengatakan begini, hai orang Kristen, yang bikin orang mentertawakan kamu, yang bikin orang tidak mau percaya pada Kristen, bukan argumenmu. Yang lemah itu bukan argumenmu, yang lemah itu wajahmu.
Apa maksudnya gitu? Yang lemah bukan argumenmu. Maksud Nietzsche adalah orang Kristen sepanjang sejarah, dia punya argumentasi untuk mempertahankan imannya. Dia cukup logis untuk membela imannya. Tetapi yang membuat kamu itu tidak dipercaya, itu mukamu. Kenapa? Karena orang Kristen seperti orang tidak ada sukacita. Seperti orang tidak punya Tuhan. Seperti Tuhannya itu mati. Maka tidak ada pengharapan, tidak ada sukacita. Maka Paulus mengingatkan, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara-saudara sekalian, kita akan melihat mulai dari ayat pertama, nanti sampai kita masuk ke ayat keempat. Di ayat pertama dikatakan apa yang telah ada sejak semula. Yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Dari kalimat ini saja kita teringat Yohanes pasal pertama. Cara penulisannya, bagaimana menyajikan. Kita teringat Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18. Dimulai daripada firman yang kekal, apa yang telah ada sejak semula. Lalu kemudian turun berinkarnasi ke dalam dunia. Apa yang telah ada sejak semula, firman yang kekal. Ini adalah pesan yang tidak berubah. Ini adalah pesan yang kekal, yang tidak akan berakhir. Yang sebelum dunia ini ada, pesan itu sudah ada. Apa yang dia sampaikan bukan sesuatu baru. Apa yang dia sampaikan bukan hasil imajinasi. Apa yang dia sampaikan bukan hasil olah pikir dan asah kemampuan otak. Apa yang disampaikan oleh Yohanes adalah sesuatu yang sudah ada dan akan tetap ada selama-lamanya. Saudara-saudara, bayangkan kekayaan yang diterima oleh kita ketika saudara membuka kitab suci. Meskipun kitab suci adalah sesuatu yang sangat sederhana, tetapi saudara sedang berhadapan dengan kemuliaan Allah yang kekal. Firman yang dari dulu sudah ada. Firman yang akan tetap ada. Yang kata Tuhan Yesus, satu yot pun tidak akan gugur. Saudara-saudara sekalian, Agustinus mengatakan Allah berinkarnasi menjadi manusia. Itulah Allah kita. Allah yang penuh dengan kerendahan hati. Allah yang mulia menampakkan diri dalam wujud apa? Saudara, kalau disuruh pilih bagaimana menampakkan diri kita, kita pasti akan menampakkan diri kita yang paling mulia. Kita tampilkan baju yang paling gemerlap. Kita akan tunjukkan semua aksesoris yang paling baik. Ketika kita datang ke satu tempat dengan kendaraan yang terbaik yang kita miliki, kita mau mengesankan seseorang. Tetapi ketika Allah mau mengesankan manusia, Dia ingin mengambil hati manusia, Dia ingin menyentuh hati manusia. Ketika Dia pilih bagaimana Dia turun ke dalam dunia, Dia pilih apa, saudara? Lahir sebagai bayi miskin. Lahir di kandang. Yang tampangnya, yang penampilannya dikatakan tidak semarak. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus mencatat, memperlihatkan, mengekspos siapa Tuhan itu. Agustinus mengatakan, Tuhan yang rendah hati. Dan kemudian dia mengatakan, dan ini konsisten ketika firman menjadi manusia dengan humility. Ketika firman dituliskan dalam kitab suci, humility. Maka Agustinus mengatakan, aku pernah menghina Alkitab loh. Kenapa? Karena aku gak ngerti itu kerendahan hati Allah. Allah menyatakan dirinya dalam wujud yang sangat sederhana, Alkitab. Saudara, ketika buka Alkitab itu kan firman Tuhan. Apa ketika dibuka terus kemudian keluar sinarnya? Kalau saya jadi Tuhan, saya mau buku saya itu spesial. Ketika dibuka keluar gambar ilustrasi terbagus seluruh dunia yang bisa gerak-gerak. Oh, saya punya kuasa kok. Kalau ketika orang baca, kalau gak cinta Tuhan, gak keluar, gak ngerti dia, malah pingsan gitu. Tapi kalau dia ngerti, cocok klop dengan kehendak ilahi, buang, langsung dia dapat berkat. Namanya juga Tuhan. Maha pemurah, maha kaya, maha apapun bisa. Bikin dong buku yang begitu dibuka, terus kemudian semua rahasia dunia itu disingkapkan. Orang itu kemudian bisa terbang atau apapun, mengalami suatu pengalaman supranatural. Atau buku itu ketika didekati orang berdosa, orang itu bisa terlempar berapa meter ke belakang. Saudara bisa bayangkan segala sesuatu yang menakjubkan, tetapi Allah memilih
buku yang biasa. Maka kadang-kadang saudara kalau lihat orang lagi ikut chapel, nggak sadar pegang Alkitab, taruh ke bawah, kakinya naik, saya biasanya kesel gitu. Ambil tuh Alkitab, jangan digituin. Ambil gitu ya. Nanti udah lama nggak sadar lagi, taruh di bawah kursi, kaki naik lagi. Alkitab diinjak. Ya orang mungkin pikir ini kan cuma buku. Kenapa saudara sekalian? Karena Allah menyatakan dirinya dengan kerendahan hati. Tapi mari kita tidak hina apa yang Tuhan sudah berikan pada kita, firman-Nya. Jadi ketika kita melihat firman Tuhan, ini firman yang mulia, ini pesan yang kekal, ini bukan hasil imajinasi dari Yohanes, ini bukan hasil imajinasi dari Petrus. Ini adalah pesan yang sudah ada sebelum dunia ini ada. Apa yang telah ada sejak semula, itu yang kami beritakan, itu yang kami tuliskan tentang firman hidup itu. Jadi dikatakan pesan itu adalah pesan yang dialami oleh kami, oleh Yohanes dan para rasul. Pemberitaan firman adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang yang sudah mengalami firman. Yohanes adalah orang yang mengalami firman, dia adalah saksi hidup dan mengalami keselamatan di dalam Tuhan, maka sekarang dia nyatakan itu kepada orang lain. Ia melihat, ia mendengar, ia mengalami firman. Melihat, mendengar, mengalami. Jadi dia bukan cuma sekedar aku menghafal pesan, aku menguasai pesan, tidak. Tetapi dia mengalami, dia menghidupi pesan itu, dia hidup bersama dengan sang pesan. Jadi ini bukan pesan hasil karangan Yohanes, karena sudah ada sejak semula. Dan pesan ini akarnya adalah kekekalan, bukan sesuatu yang baru. Saudara perhatikan, orang di zaman itu agak anti dengan hal yang sifatnya modern. Jadi kita harus mengerti kondisi zaman itu. Kalau zaman sekarang, saya kasih kata saudara, tradisi, kata kedua inovasi. Pilih yang mana? Banyak orang akan pilih inovasi. Tradisi, kesannya kolot Pak. Tradisi, kesannya kuno Pak. Tradisi, kesannya kok anti perubahan ya Pak. Inovasi, ini keren. Modern, ini menjanjikan. Modern, inovasi itu sesuatu yang menantang dan sangat dihargai. Tetapi saudara, ketika orang di zaman itu mendengar kata modern dan inovasi, kira-kira seperti apa ya? Kira-kira begini saudara, kira-kira seperti saudara yang besar di kultur tertentu, misalnya kultur Kristen tertentu, lalu anak saudara remaja pulang-pulang rambutnya dipang warna hijau. Dan anak saudara mengatakan, inovasi mama. Kira-kira saudara responnya seperti apa? Itu kira-kira orang zaman dulu mendengar kata modern. Jalan baru, modern itu artinya kan jalan baru. Sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu mencurigakan. Sesuatu yang baru itu sesuatu yang dianggap menakutkan. Dan rentan terhadap penyimpangan dan pemberontakan. Jadi zaman dulu sama sekarang ini berbeda ya. Ini perlu pembahasan khusus mengapa tiba-tiba inovasi dan modern itu menjadi sesuatu yang menarik. Itu tidak bisa dilepaskan dari revolusi industri. Sejarahnya kenapa? Tapi zaman dulu, kalau orang itu mau berapologetika, mau membela, biasanya yang dia bela adalah bahwa ajaranku itu bukan yang baru, justru begitu. Ajaranku ini sudah turun-temurun. Misalnya, saya ambil contoh dalam filsafat. Plotinos itu mati-matian mengajarkan bahwa apa yang diajarkan itu bukan baru, meskipun sebetulnya juga baru banyak. Tetapi Plotinos mengatakan saya ini hanya menafsir ulang Plato, maka disebut neoplatonisme. Saya ini tidak membuat sesuatu yang baru, saya ini menafsir Plato. Saya hanya mengajukan satu penafsiran baru dari Plato, neoplatonisme. Kongfucu dari Tiongkok. Dia mengatakan aku ini bukan orang yang bikin ajaran baru. Aku hanya menyarikan, sudah luar biasa kan. Dia mengatakan saya hanya menyarikan, menyimpulkan ajaran kudus orang-orang kuno. Waktu itu saya sempat tanya sama Pak Tong, penasaran. Ini orang kudusnya siapa? Pak Tong kasih beberapa nama ya, orang-orang kudus di zaman itu yang dianggap oleh
leluhur oleh Kongfucu. Ini siapa nih? Dia menyimpulkan filsafatnya siapa? Saya tidak membuat sesuatu yang baru. Itu bijaksana orang-orang kuno, saya rangkumkan, saya berikan pada kamu. Meskipun dalam merangkum dan memberikan itu pasti inovasi pikirannya muncul. Tapi dia akan mempertahankan, bukan, ini bukan ajaranku. Saudara akan jumpai itu dalam dunia filsafat, di dalam dunia pemikiran selalu begitu. Cobalah lihat kitab Matius. Apa yang mau dibela oleh Matius? Saya bukan ngajarin sesuatu yang baru. Yesus itu bukan nabi tiba-tiba muncul bikin ajaran sendiri. Tidak, ini dari perjanjian lama sudah ada. Yesus itu menggenapi perjanjian lama. Dia nggak bikin-bikin, ngaco kamu bilang bikin sendiri. Tidak, dialah menggenapi perjanjian lama. Yuk kita lihat dari PL ceritanya bagaimana. Dan sekarang Yohanes mau mengatakan bukan dari PL saja. Ini pesan yang saya berikan dari kekekalan. Konsisten, tidak berubah, bukan bikinan manusia, bukan dia ngarang-ngarang, bukan penyesat. Jadi ini saudara pesan penting yang mau dinyatakan oleh Yohanes. Pesan yang bisa dipercaya, pesan yang bisa dipercaya. Karena ini akarnya dari kekekalan, stabil, bisa dipegang. 2000 tahun setelah itu, saudara. 2000 tahun setelah itu, di zaman kita. Kalau ada orang yang mengatakan, saya menemukan ajaran keselamatan baru. Ya kita tinggal ngomong anatema, kalau pakai bahasa Paulus. Terkutuk kamu. Jikalau ada orang lain yang mengatakan Injil berbeda dengan yang kami sampaikan, sekalipun itu malaikat, maka terkutuklah dia, anatema. Kita akan mengatakan terkutuk kamu. Kalau kamu mengajarkan pengajaran yang berbeda dengan apa yang sudah diajarkan oleh para rasul dan para nabi. Karena ini bukan berasal dari mereka, ini berasal dari kekekalan dan kita bisa pegang. Maka kalau ada orang yang mengatakan ini para rasul tidak tahu ini spesial dari saya baru dikasih tahu waktu ngopi sama Tuhan Yesus kemarin. Maka kita mengatakan, hai pembohong, sudah kamu pergi saja. Tidak ada yang baru, tidak ada sesuatu yang tidak diketahui oleh para rasul di dalam hal berita keselamatan di dalam Kristus. Mereka menyampaikan sesuatu yang sudah ada semenjak kekekalan. Kita mungkin bisa mengkontekskan, kita bisa memahami, mengelaborasi, kita bisa mengembangkan di dalam culture kita, mencoba mengkontekstualisasi dan sebagainya, mengaitkan bagian demi bagian. Ya, itu para rasul ngerti nggak mengenai covenant teologi? Kita nggak ngerti. Mungkin ada yang tahu, ada yang enggak dan sebagainya. Ya. Apakah semua penulis Alkitab mempunyai pengetahuan yang sama? Ya pasti berbeda-beda. Apakah mereka mengetahui misalnya mengenai metode yang baru zaman sekarang? Mungkin mereka mengetahui secara berbeda dengan kita. Mungkin kita lebih sistematik, mereka tidak. Tetapi saudara sekalian, bukan berarti apa yang kita temukan di dalam kemajuan teologi sampai hari ini adalah sesuatu yang mengganti mereka. Tidak. Kita itu mengaitkan bagian demi bagian, mencoba memahami, mencoba untuk melihat, mengkontekskan. Tetapi akar beritanya itu sudah berasal dari kekekalan. Dan ini poin yang penting yang Yohanes mau tunjukkan. Dan Yohanes ketika memperkenalkan dirinya, dia juga tidak berbasa basi. Dia tidak berbasa basi, saudara. Jadi dia enggak mengatakan, perkenalkan saya Yohanes, tidak. Ini menunjukkan mungkin dia memang adalah seorang senior. Nanti di 2 Yohanes dia mengatakan dirinya sebagai the elder, sang penatua. Dia adalah seorang senior di situ dan kemudian dia tidak berbasa basi. Ada banyak konflik di 3 Yohanes, nanti ditunjukkan ada orang-orang yang tidak menerima dia, yang bermusuhan dengan dia, nanti ada. Nah, Yohanes langsung mendeklarasikan pesannya. Jadi dia langsung ngomong, pesannya disampaikan. Di sini yang menarik adalah, ini adalah ciri khas kekristenan perjanjian baru. Saudara, kalau misalnya pidato secara umum, kenapa beda sama khotbah? Saya sangat tertarik ketika melihat siraman rohani yang ada di Istora pada waktu itu. Jadi ada acara siraman rohani, wakil dari agama Islam, dari agama Buddha, dari agama macam-macam. Dan kekristenan itu yang mewakili Pak Stephen Tong waktu itu.
Ya, lalu kemudian memberikan siraman rohani. Semua orang mengikuti kaidah pidato pada umumnya. Yang terhormat Bapak Presiden, ya siapa gitu. Yang kami hormati Wakil Presiden, yang kami junjung tinggi, muliakan para hadirin sekalian, para kabinet menteri dan ini dan ini. Kami ucapkan selamat pagi atau apa gitu ya. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan perkenannya kita semuanya bisa tiba di tempat ini. Itu sudah kira-kira kan makan waktu bisa 5 menit sendiri ya saudara ya. Sebutin satu-satu, ya atas berkat rahmatnya. Mari kita sekarang mulai pesannya gitu. Semua satu-satu seperti itu. Ketika giliran Pak Stephen Tong, begitu bicara, langsung dia masuk ke message. Kalau masih ada rekamannya, saudara bisa cari ya, siraman rohani di Istora. Waktu itu kalau saya tidak salah ingat, Bapak Abdurrahman Wahid waktu itu jadi presidennya. Dia senyum-senyum aja di depan itu sambil dengar gitu ya. Jadi di situ Pak Tong langsung bicara. Nah ini ciri khas, saudara, ini ciri khas perjanjian baru punya message. Yaitu apa? Seperti Yohanes, langsung ke message-nya. Tuhan Yesus ketika ketemu Nikodemus, kamu kalau nggak lahir baru nggak bisa masuk kerajaan Allah. Langsung to the point. Langsung masuk kepada beritanya. Jadi kekristenan itu bukan sesuatu yang lebih teoritis, yang lebih apa. Kekristenan itu adalah sesuatu yang deklaratif dan proklamatif. Kenapa? Karena kita bukan sedang cari-cari jalan, sedang timbang-timbang ini benar apa salah, tetapi sebuah seruan kepada dunia, sebuah proklamasi, hei saya sudah menemukan keselamatan, saya sudah menemukan Tuhan, sekarang saya deklarasikan kepada engkau. Yohanes tidak sedang menyarankan, saya kasih saran ya, saya menghimbau ya, tidak, dia memberikan proklamasi, ini yang benar. Dia sedang mendeklarasikan pesan dari Tuhan. Dan dia bukan seorang yang sedang menyampaikan apa yang dia anggap baik, apa yang dia pikirkan. Bukan, ia dengan setia menyampaikan pesan dari tuannya. Ya sudah, pesannya yaitu. Saudara, kita sebagai orang Kristen seringkali tergoda untuk mau membela Tuhan. Kita mau membela Tuhan. Kok Tuhan kayak begini ya? Kok Tuhan vulgar ya? Kita tutup-tutupi. Ketika Tuhan mengatakan, akulah Allah yang pencemburu. Oh, enggak lah, Tuhan enggak cemburu. Terus ketika ditanya orang, Tuhanmu Tuhan yang cemburu ya? Tuhan jelas ngomong, akulah Allah yang pencemburu. Kita bingung, kita jawabnya gimana? Saya dulu sangat ketakutan dengan ayat itu. Tapi makin mengerti artinya, saya makin mengerti dan makin bersyukur bahwa Allah itu cemburu. Jadi orang Kristen seringkali itu mau membela Tuhan, tanda kutip, seolah-olah ya. Padahal tanda kutip ya, Tuhan itu enggak perlu kita bela, saudara. Apa yang Tuhan nyatakan dengan jujur, kita harus berani terima. Karena itu kebenaran, itu adalah sesuatu yang harus kita sampaikan dengan setia. Tuhan kayak begitu. Saya pada waktu mengerti apa perbedaan antara jealous sama envy, saya baru sadar. Kalau misalnya Allah itu cemburu, justru kecemburuan Allah itu adalah sukacita buat kita. Karena Allah cemburu, yang dicemburui siapa? Kita. Kenapa kita dicemburui? Karena kita milik Allah. Lah apa saudara nggak disenengin waktu pacaran itu loh? Kan sengaja kan bikin-bikin supaya pacarnya cemburu. Ya, misalnya nih satu orang cewek sengaja tunjukin ke cowoknya, ini ada banyak ya yang WA aku, siapa gitu. Tahu nih cowok-cowok, wah cowoknya mulai cemburu. Awas ya, jangan macem-macem dia itu, jangan deket-deket, itu cowok genit. Wah ceweknya seneng, dia cemburu loh, dia cemburu. Seneng dicemburuin. Ya. Atau cowoknya gantian gitu ya. Saya juga ini banyak di WA sama cewek-cewek yang ceweknya bilang, siapa itu? Tahu ini banyak, itu juga cewek genit, kamu jangan mau balesin dia. Ini kan teman, balesin aja lah. Jangan dibalesin, biarin aja, cuekin aja. Saya aja yang bales ini, loh kok kamu yang bales gitu. Dalam hatinya senang dicemburui. Kenapa saudara sekalian? Karena cemburu sesuatu yang benar, sesuatu yang patut, wajar dicemburui. Itu menunjukkan adanya satu cinta dan ada satu jaminan keamanan. Apalagi istri dan suami. Suami dan istri boleh cemburu dengan cemburu yang wajar.
Kalau tidak cemburu, itu suami istri tidak wajar. Suami bilang, "Ma, malam banget pulangnya, Ma." "Iya, Pak." "Dari mana, Ma?" "Nonton bioskop." Tumben Mama nonton bioskop." "Sama siapa?" "Tetangga sebelah." "Oh, sama ibu sebelah." "Bukan, bapak sebelah." "Hah?" Gitu. "Kok Mama pergi sama bapak sebelah berdua?" "Iya, berdua." "Kok Mama begitu?" "Kan kita kan baru pindah, harus bersosialisasi." "Ya tapi kenapa pergi berdua?" "Ih Papa udah tua cemburu. Nggak boleh begitu, kita semua teman." Saudara kalau jadi bapaknya ya, itu kan harus dimarahi nih perempuan kan. Ya. "Mama kayak begitu, lain kali kalau kayak begitu, nggak benar. Kalau gitu saya bisa tegur tetangga sebelah." Itu nggak benar, orang lihat bagaimana, ini kita nih suami istri. "Papa, kenapa cemburu?" "Harus cemburu." Ya harus kan saudara ya. "Mulai besok Mama nggak boleh, kalau mau pergi ya bareng Papa, dia juga sama istrinya, kita satu pasangan, itu baru sehat. Mama kenapa bisa pergi?" Orang istrinya nggak cemburu, itu istrinya nggak benar gitu kan ya. Nah jadi saudara lihat ya dari cerita ini ya sederhana, saudara bisa ngelihat, ini nggak benar nih, nggak ada cemburu. Tuhan itu Tuhan yang cemburu, karena Tuhan itu beda dengan kita. Nah kalau kita cemburu sesuatu yang bukan milik kita, itu aneh dan itu nggak berhak. Ya. "Ih, aku cemburu, sama siapa?" "Sama dia." "Itu istrimu?" "Bukan." "Ya enggak berhak. Kamu enggak berhak cemburu." "Istri bukan." "Apa bukan?" "Kenapa cemburu?" "Ya cemburu aja." Enggak boleh. Ya, itu iri namanya. Nah Tuhan itu bukan iri, Tuhan itu cemburu. Cemburu kenapa? Kalau kita miliknya, akhirnya hatinya berpaut pada berhala, Tuhan cemburu. Karena kita ini milik Tuhan kok, hati diberikan pada berhala, maka dikatakan Allahmu Allah cemburu. Kalau kamu menyembah berhala, Allah akan merebut engkau dari tangan berhala. Ya apa enggak kita bersyukur saudara punya Tuhan yang begitu. Artinya apa? Artinya kalaupun saya jatuh dalam dosa, meskipun mungkin kelihatannya menakutkan, Tuhan sedang menghukum kita, tetapi Dia sedang mengambil kita dan dikembalikan jadi milik Tuhan. Bukankah itu adalah sesuatu kebahagiaan? Oh kalau begitu Tuhan mau mengambil saya kembali menjadi miliknya. Allah yang cemburu. Jadi saudara-saudara sekalian, kita dipanggil untuk menyatakan seperti apa Tuhan itu. Pembawa pesan harus setia. Kita ini orang reform paling susah ketika ngomongin mengenai misalnya predestinasi. Berarti Allah nggak adil dong, Allah ini kan, itu susah sekali dipahami dan banyak menimbulkan salah paham. Tetapi mungkin kita dengan rendah hati bisa katakan, Tuhanku mengatakan kalimat seperti itu. Sulit dipahami, sulit dimengerti. Dia tidak adil dong, bukannya tidak adil. Ini bukan bicara mengenai keadilan. Kalau adil pasti adil, semua orang dihukum itu adil. Ini bicara mengenai anugerah. Dan kalau sudah kayak begitu sulit untuk memahami. Bukan berarti memang gampang dipahami, gampang dijelaskan. Tetapi kadang-kadang kita malu, enggak begitu, kita menghindar, tidak menutup-nutupi sesuatu yang memang Tuhan dengan gamblang nyatakan. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, Yohanes menyampaikan apa yang benar. Dan ia menyampaikan bahwa ia adalah saksi mata yang menyampaikan pesan Tuhannya. Lalu kemudian kita lanjutkan ayat kedua. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Jadi Yohanes selalu membahas mengenai Yesus. Kebenaran itu adalah yang hidup. Jadi hidup itu telah dinyatakan. Jadi dia membahas mengenai Yesus. Kebenaran itu adalah kebenaran yang hidup. Kebenaran itu masuk ruang dan waktu melalui Yesus yang adalah manusia dan Allah. Maka untuk mengenal Allah di dalam surat Yohanes, kita perlu mengenal sentralitas kepada Yesus. Nanti makin lama makin jelas, kamu kalau mengatakan mengenal Tuhan, tapi tidak mengenal Yesus, kamu nggak kenal Tuhan. Kita sudah sedikit membahas ini di Injil Yohanes. Orang mengatakan, aku kenal Tuhan. Kenal Yesus nggak? Enggak, kamu nggak kenal Tuhan. Tuhan sejati dikenal hanya melalui Yesus. Ini adalah pesan penting dari surat Yohanes.
untuk mengenal Allah, memahami sentralitas Yesus. Hidup itu dimanifestasikan. Sehingga Yesus itu memanifestasikan hidup, memberikan hidup yang kekal. Jadi kekristenan bukan menawarkan moralitas yang baik. Jadi orang Kristen, jadi orang yang baik, keluarganya baik, tertata, rapi, lalu kemudian menjadi orang yang bermoral tinggi. Bukan. Kekristenan juga bicara menawarkan hidup yang kekal dari Tuhan. Nah, saudara sekalian, siapa yang mengajarkan hal ini? Yohanes mengatakan saksi mata. Jadi teori ini bukan sekedar teori, saudara. Tetapi ini adalah kesaksian. Jadi kesaksian beda dengan berteori. Dia menyaksikan, bukan menteorikan. Dia adalah orang yang mengalami dan saksi mata. Saudara kalau misalnya ya mau saksi mata atau orang yang pernah mencicipi, misalnya saya sebut lah ya, mungkin karena di sini orang Jakarta ya, mungkin tidak semuanya kenal rujak cingur termahal di seluruh dunia. Saya pernah makan rujak cingur termahal di seluruh dunia. Ya karena memang kan seluruh dunia tidak banyak yang jualan rujak cingur ya saudara ya. Paling banyak kan di Surabaya. Jadi itu digelari rumah makan rujak cingur termahal di seluruh dunia. Ya, suatu hari saya datang ke Surabaya sama drivernya sekolah Andika, dibawa, terus saya bilang, Pak, ini saya lihat di internet Pak, ada rujak cingur termahal di seluruh dunia. Oh ya saya tahu Pak, saya tahu tempatnya. Gitu. Yuk kita makan. Jangan Pak, mahal Pak di situ. Tidak apa-apa Pak, makan aku bareng sama aku. Tak traktir kamu. Tapi mahal loh Pak. Masa mau traktir saya di situ? Ya enggak apa-apa, sekali-sekali makan rujak cingur. Berapa toh Pak makan rujak aja? Kalau pinggir jalan di pasar saya beli itu kira-kira cuma 15.000 saudara. Iya kan? Ini mahal loh Pak. Berapa rujak cingur kok? 10.000, 15.000 orang berdua ya 30.000 Pak gitu. Coba Bapak lihat harganya, tuh saya lihat, oh iya loh Pak, mahal Pak gitu. Saya cek gitu ya. Ini di sini ditulis 45.000 satu mangkok. Satu rujak 45.000. Wih mahal ya. Gimana Pak? Apa makan soto aja? Sudah enggak apa-apa, pokoknya berdua ya. Saya hitung-hitung 90.000 berdua. Ya sudahlah gitu. Sampai sana yang juali itu saudara, itu oma-oma saya tanya kira-kira 85 tahun usianya. Masih ngulek gitu ya. Wah gitu ya, jadi dia masih ngulek sendiri ya. Rame saudara, rame warungnya. Nah setelah saya pergi ada rombongan bus datang. Untung kita sebelum rombongan itu, kalau enggak itu antrinya panjang sekali. Nah jadi udah sempat makan, lalu kemudian bayar. Waktu bayar berapa? 170.000. Saya kaget. Hah? Dua. 170, berarti satunya 85. Saya cek di internet, oh iya 45.000 itu tahun 2013 gitu. Sudah naik. Wah benar ini termahal seluruh dunia gitu kan ya. Saya bayar. Terus kemudian datang kan, ngobrol sama orang Surabaya. Kamu udah pernah makan rujak di situ? Orang Surabaya ada yang belum pernah juga. Oh belum pernah Pak Ivan, kenapa? Nah di situ saya cerita. Wah tapi memang kelasnya beda. Cingurnya kalau kamu beli di pasar itu cuma 2 potong, 3 potong. Ini banyaknya minta ampun, dia gak pelit gitu kan. Ya kan harganya juga lain. Terus kemudian itu petisnya. Wah petisnya kualitasnya lain. Ini katanya ditinggal 2 hari aja itu tetap masih bagus. Kualitas petisnya lain. Terus tempenya itu ya, tempenya tuh garingnya meskipun disiram itu, maka tuh kriuk, waduh enak banget. Tahunya tuh begini, saya cerita satu persatu. Kenapa saudara? Saya bukan berteori, saya saksi. Nah driver saya juga udah bisa, itu memang mahal loh, aku pernah ngalamin itu. Itu rujak mahal, satu porsi rujak bisa 85.000. Iya kan? Jadi saudara kalau saya makan soto itu satu mangkok kira-kira 15-20 ribu, bandingannya sama rujak begitu kan. Nah jadi saudara bayangkan ya, orang kalau sudah pernah cicipin sesuatu makanan, sesuatu yang berbeda, ketika dia cerita dengan berteori beda kan. Berteori beda. Saya mau cerita mengenai stik daging asap.
Jadi saudara mungkin pernah tahu teknik bagaimana daging itu dibusukkan dengan teknik tertentu, lalu diasap dengan kebusukan dan asap yang pas itu. Dagingnya enak, tapi aku belum pernah coba sih gitu ya. Ini aku baca gitu ya. Jadi itu enak. Terus orang tanya, enaknya gimana Pak Ivan? Nggak tahu, saya baca gitu. Saya baca, saya tidak mencicipi sendiri. Ya, ini teori dari orang lain. Yohanes mengatakan tidak. Kami ini saksi mata. Ini bukan teori, kami ini saksi, sudah ngicipin, sudah mengalami, sudah di dalam. Dan dia mengatakan bahwa kami, bukan cuma dia, rasul-rasul. Jadi apa yang Yohanes mau katakan? Kami ini generasi pertama. Kami ini adalah orang-orang yang mengalami Kristus. Sekarang giliran kalian. Sekarang saya transfer spirit ini pada kalian. Dari generasi pertama yang mengalami Kristus, turun kepada yang ke bawah. Ini yang mau dia nyatakan, saudara. Yohanes mewakili generasi pertama dengan para rasul yang lain. Meneruskan kebenaran itu. Nanti dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 16, Petrus mengatakan, Injil yang kami sampaikan bukan dongeng. Beda dengan dongeng. Karena kami ini adalah buktinya. Kami ini adalah saksinya. Dan ini beda ya. Beda dengan kalau saya ngomong gini. Kamu mau lihat bagaimana Yesus hidup? Hidup di dalamku, kan ada lagu He Lives gitu kan ya. Iya sih, memang Tuhan Yesus menyatakan dia hidup melalui kesaksian hidup kita. Tapi para rasul itu beda. Ketika saudara mengatakan hidup di dalamku, beda dengan mereka. Kenapa? Karena mereka betul-betul pegang, mereka betul-betul lihat. Mereka adalah bukti. Mereka mengatakan mereka adalah saksi. Mereka membuktikan. Loh kalau begitu kita lemah dong Pak buktinya. Tidak. Kenapa? Karena kita beriman kepada kesaksiannya mereka. Saya pernah ini bawakan ketika khotbah mengenai Thomas kan. Berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Orang berbahagia bisa percaya kenapa? Karena kesaksian mereka. Kesaksian para saksi mata yang pertama. Yang sudah melihat, yang sudah menyentuh menjadi saksi mata. Ini bukan halusinasi massal. Ini bukan 1-2 orang yang bilang aku lihat Yesus bangkit. Bukan, ini adalah sekelompok orang. Bahkan dalam Korintus dikatakan 500 orang yang menjadi saksi mata. Dan kata saksi menariknya di sini digunakan kata martir. Martir. Artinya apa? Seorang saksi dekat dengan kata orang yang menderita bagi Tuhan. Seorang yang dipanggil menjadi saksi adalah orang yang bersedia ketika menderita di dalam tugasnya bersaksi. Saudara, kita baru sampai ayat kedua ternyata, belum sampai ke ayat keempat, jadi bersambung ya. Jadi kita akan nanti lanjutkan, saya kira hari ini bisa sampai ke ayat keempat, ternyata ayat kedua sudah jam segini. Nanti 2 minggu akan datang kita akan masuk ayat ketiga dan keempat, masuk ke dalam sukacita yang sejati. Pada intinya, saya singkatkan ya, ada beberapa poin, saudara mungkin yang datang, saya pengen dengar sukacita itu ya, tapi kok di ayat 2 berhenti ya gitu ya. Saya kan bukan dari Jakarta Pak, nih nanti bentar lagi saya mau pulang Semarang atau Bandung atau mana gitu. Ayolah Pak gitu ya, 2 minggu lagi aku enggak bisa datang gitu. Oke, saya kasih sedikit resume gitu ya. Nanti kita melihat dalam keseluruhan 1 Yohanes ini, bahwa sukacita itu bisa kita alami dalam dunia, tetapi ada hal-hal yang akan menghalangi sukacita. Yohanes mencatat ada 4 hal. Yang pertama, dosa. Nanti makanya mengaku dosalah, karena ketika orang hidup dalam dosa, sukacita itu menjadi tidak bisa dirasakan. Bagaimana saudara bisa merasakan sukacita Tuhan dalam hidup kalau kita terus berkubang dalam dosa? Yang kedua, lack of love, kekurangan kasih, kehilangan kasih. Maka sukacita itu justru ketika sempurna dalam komunitas, kita kekurangan kasih. Ketika sukacita itu harus sempurna dalam keluarga kekurangan kasih. Ya, yang terjadi adalah perselisihan. Yang ketiga, mencintai dunia. Ketika orang mencintai dunia, wah dia punya hobi, akhirnya dia tidak peduli lagi sama pekerjaan Tuhan, rencana Tuhan. Dia terlalu mencintai dunia ini. Dia gila harta, dia serakah, dia akhirnya curang demi misalnya keuntungan sesaat, akhirnya orang korupsi, orang melakukan kejahatan dan sebagainya. Mencintai dunia ini. Nanti digambarkan
dalam 3 hal, yaitu adalah keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Itu adalah 3 hal yang disebut mencintai dunia ini. Bahasa dari Agustinus ketika dia khotbah mengenai Johannes Epistulam atau surat-surat umum Yohanes, dia menyebut itu dengan istilah cupiditas, 3 hal ini. Cupiditas itu adalah muncul dalam 3 hal, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Nah, lalu kemudian yang keempat, ajaran sesat. Pak Jimmy di awal tahun sudah bicara PA mengenai antikristus. Nah, nanti kita akan ada banyak tema mengenai antikristus. Antikristus atau anti-mesias, orang-orang yang membawa ajaran sesat. Ketika orang sudah terjebak pada ajaran sesat, maka di situ dia kehilangan sukacita. Menurut tradisi, Yohanes sendiri itu konfrontasi dengan seorang namanya Serintus. William Buckley, seorang penafsir Alkitab yang digolongkan neo-ortodoks, ketika dia sedang menulis tafsiran Yohanes di dalam pembukaan, dia menulis sebuah tradisi ketika Yohanes Rasul lagi pergi ke pemandian di Efesus. Tiba-tiba dia berhenti, tunggu, jangan masuk. Itu di dalam ada Serintus lagi mandi. Ayo cepat kita pergi. Kenapa? Karena nanti Tuhan marah, biar dia dihukum, biar dia kalau roboh yang mati dia, kita enggak. Ya itu tradisi ya, benar apa enggak kita enggak tahu. Tapi menunjukkan bagaimana konfrontasi antara Yohanes melawan bidat pengajar sesat pada waktu itu. Nanti kita akan banyak belajar mengenai bidat, sesuatu yang menakutkan, saudara. Nanti kita akan pelajari, bidat itu muncul 2 macam, serangan dari luar. Yang kedua, justru karena gereja sendiri ingin up to date dengan dunia. Karena ketakutan, loh kok semuanya berubah? Kita nih gereja tidak berubah loh, yuk cepat-cepat berubah. Ketika gereja mau berubah, akhirnya kehilangan warna, kehilangan kekristenan, kehilangan ajaran yang benar. Itu menakutkan. Jadi 2 serangan dari luar, ya kan? Yang kedua, justru dari dalam. Misalnya munculnya dari mana? Dari komisi remaja. Remaja harus diperhatikan baik-baik. Perubahan. Ya. Masuk ke pemuda, perubahan. Jadi orang tua, perubahan, gitu kan ya. Jadi makin kencang gitu. Kenapa? Karena kalau nggak ditangani dengan baik, maka akhirnya makin lama ingin perubahan. Ketika diubah, bukan cuma sekedar masalah administrasi atau pola ibadah atau apa, seluruh teologinya bisa diubah. Nah, kita akan masuk panjang lebar di bagian itu. Ya, hal-hal yang menghalangi sukacita dari Tuhan yang demikian indah. Nah, masih ingat tadi ya, putaran ya, seperti roda, muter, ya, nanti temanya satu persatu akan muncul dan ketika berputar, saudara akan lihat makin jelas, contoh yang baru makin jelas. Loh Pak, minggu lalu kan bahas tentang sukacita, loh kok ini nanti ada sukacita lagi? Pak, 2 minggu lalu bukannya udah bahas kasih, kok sekarang muncul tema kasih lagi? Iya, karena ini muter. Sama ketemu kasih lagi, tapi contohnya berbeda. Penerapannya berbeda. Loh Pak, sudah membahas mengenai hidup. Iya, tapi ini muter lagi. Itu adalah cara, style menulis Yohanes. Nah, ini adalah hari ini perkenalan mengenai 1 Yohanes. Penulisnya tetap Rasul Yohanes seperti di dalam Injil Yohanes. Tetapi kita menjumpai sesuatu hal yang meskipun tidak ada hal yang dia katakan baru. Karena ini adalah kesimpulan dari apa yang sudah dia tuliskan sebelumnya. Tetapi dia bawakan dengan sebuah perspektif yang sangat memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pesan yang sudah dari dulu, pesan yang sudah dari kekal, yang kami bersyukur Tuhan sudah nyatakan kepada kami lewat rasul-rasul yang Tuhan pilih. Kami bersyukur hari ini mendengar berita, pesan dari Rasul Yohanes, rasul yang Kau kasihi, yang sudah Tuhan berikan wahyu untuk dituliskan kepada kami. Biarlah kami ya Tuhan juga boleh menjadi seperti orang Kristen perjanjian baru. Orang Kristen yang bukan cuma sekedar teologis, tetapi juga orang Kristen yang proklamatis. Orang Kristen yang deklaratif. Kami membawa deklarasi pesan Injil ke dalam dunia dengan penuh kasih, dengan penuh kelebutan. Biarlah Tuhan juga boleh mendorong kami untuk mengalami sukacita di dalam Engkau. Meskipun dunia yang kami hidupi adalah dunia yang dikuasai si jahat, tetapi biarlah itu tidak menghilangkan kami boleh merasakan sukacita dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.